Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dengan judul topik penelitian. Dalam topik penelitian ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, definisi dan fungsi. Yang kedua, tips memilih tema atau topik penelitian. Yang ketiga, menentukan judul penelitian. Yang keempat, menyusun latar belakang. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu dijelaskan dalam latar belakang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi yang pertama, yakni definisi dan fungsinya. Yang pertama, tema adalah ide pokok atau gagasan sentral yang mendasari seluruh penelitian. Fungsinya memberikan arahan dan juga batasan yang jelas untuk penelitian. Yang kedua, judul penelitian adalah pernyataan singkat dan jelas yang mencerminkan isi dan juga fokus penelitian. Fungsinya memberikan gambaran sekilas terkait isi penelitian. Yang ketiga, latar belakang adalah penjelasan mengenai konteks, alasan, dan urgensi mengapa penelitian perlu dilakukan. Fungsinya memberikan pemahaman tentang konteks dan juga permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu tips memilih tema atau topik penelitian. Yang pertama, minat pribadi, pilih topik yang Anda minati dan kuasai. Yang kedua yaitu relevansi, pastikan topik relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ketersediaan sumber, periksa ketersediaan dan literatur data yang mendukung penelitian. Yang terakhir yaitu kelayakan, pertimbangan waktu, sumber daya, dan kemampuan untuk menyelesaikan penelitian. Yang keempat, materinya yaitu menentukan judul penelitian. Ada 3. Yang pertama, jelas. Judul harus mencerminkan fokus penelitian. Yang kedua, menggunakan kata kunci. Yang ketiga, itu singkat dan padat. Usahakan judul tidak terlalu panjang dan harus informatif. Materi selanjutnya yaitu contoh judul dalam penelitian. Saya mempunyai 3 contoh judul dalam penelitian. Contoh yang pertama yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumsi remaja di kota X. Lalu contoh yang kedua adalah analisis kualitas air sungai Y dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Lalu contoh yang terakhir adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar saham. Lalu selanjutnya yaitu cara menyusun latar belakang dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu tentunya adalah pendahuluan. Mulai dengan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jelaskan masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Lalu yang ketiga adalah relevansi penelitian, yaitu uraikan mengapa penelitian ini sangat penting dan juga sangat relevan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian, menyatakan tujuan dari penelitian yang harus dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu ruang lingkup, menjelaskan batasan-batasan dalam sebuah penelitian. Hal-hal yang harus dijelaskan dalam latar belakang ada 4. 1. Konteks dan sejarah, memberikan informasi latar belakang yang relevan. 2. Tinjauan pustaka, ringkasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. 3. Kesenjangan penelitian, identifikasi kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Pertanyaan penelitian, ajukan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Nomor 8 yaitu contoh latar belakang penelitian. Contohnya, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumsi remaja di kota X. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai dampak media sosial, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi keputusan konsumsi remaja. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kami harap informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami materi yang telah dibahas. Jangan lupa untuk berlatih dan menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.